Perubahan iklim kian tidak menentu. Hal ini sangat terasa khususnya kalangan yang menggantungkan hasil pencarian kepada iklim, yakni kalangan petani dan pekebun. Banyak keluhan, misal cuaca yang hampir tidak diprediksi, musim yang tidak teratur, dan berbagai fenomena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Tragisnya, keluhan-keluhan ini seakan belum menemui jawaban yang pasti bagi pemerintah, pengambil keputusan. Perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu yang berakibat kepada kegagalan panen direspon dengan impor dengan alasan menstabilkan harga. Sedangkan untuk masalah lain, banjir dan tanah longsor, kalau bukan dijadikan sebagai ajang pencitraan politik, biasanya hanya direspon dengan alasan normatif, jangan buang sampah sembarangan, penebangan hutan, dan lain-lain. Sejauh ini masalah perubahan iklim belum disentuh secara komprehensif dan holistik, sehingga tidak ada kebijakan yang secara spesifik untuk merespon hal tersebut. Hal yang hampir pasti ialah perubahan iklim merupakan perubahan permasalahan krusial secara global. Sebenarnya, beberapa pemimpin dunia dalam berbagai forum resmi menyerukan pengurangan emisi karbon, efek rumah kaca, dan polusi udara yang dihasilkan proses industri yang semakin menggeliat. Penggunaan energi terbarukan dan lebih ramah lingkungan mulai digalakkan. Di satu sisi, hal ini harus diapresiasi. Namun, hal tersebut masih belum menyentuh titik persoalan, yakni individu atau masyarakat atau komunitas secara umum. Oleh karena itu, pemerintah atau siapapun perlu untuk melirik politik kebijakan yang lebih substansif dan luas, yakni penguatan ekologi kewarganegaraan di masyarakat. Banyak perdebatan mengenai konsep ekologi kewarganegaraan, mulai dari sifat, wujud, dan implementasinya masih menimbulkan perdebatan. Namun, hal yang hampir pasti ialah gagasan ekologi kewarganegaraan adalah sebagai respon terhadap perubahan iklim sekaligus respon terhadap lambannya peran negara dalam merespon perubahan iklim tersebut. Bahkan terkesan skeptis bahwa negara akan mampu membawa perubahan lingkungan. Jika dilihat, kebijakan pemerintah terhadap perubahan iklim hanya berkutat pada subsidi dan pajak, sehingga dampaknya sangat lamban dan cenderung konvensional. Kita tidak bisa menggantungkan harapan begitu saja terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan gerakan yang lebih substansif dan tidak hanya menunggu pemerintah. Mengutip Greta Thunberg, ia mengatakan bahwa we can no longer let the people in power decide what hope is. Hope is not passive. Hope is not blah 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 blah. Hope is telling the truth. Hope is action. Bagaimana ekologi kewarganegaraan ini diimplementasikan? Ihwalnya, ekologi kewarganegaraan ini merupakan alternatif terhadap eksistensi lingkungan saat ini yang cenderung bergantung kepada proses politik dan kemauan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman kolektif terhadap realitas lingkungan saat ini dan urgensi ekologi kewarganegaraan. Ekologi kewarganegaraan di satu sisi bisa dimaknai sebagai politik kewarganegaraan oleh negara. Ekologi kenegaraan dalam konteks kenegaraan dimaknai sebagai kehadiran negara untuk mensimenasikan dan menanamkan nilai-nilai dan etika lingkungan terhadap warga negara sehingga warga negara yang ekologis tercipta. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis negara untuk mewujudkan hal tersebut. Lebih dari itu, dalam perspektif ekologi kewarganegaraan, hal ini dipandang sebagai kewajiban negara untuk menjamin hak warga negara atas kehidupan dan lingkungan yang aman, nyaman, dan hijau. Selain dari kebijakan yang bersifat teknis dan prosedural, negara bisa merespon pendekatan ekologi kewarganegaraan melalui proses pendidikan. Negara bisa melakukan ini melalui infiltrasi nilai dan prinsip lingkungan hijau ke dalam kurikulum pendidikan. Secara sederhana, hal ini bisa dilakukan melalui penguatan kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Konsekuensinya, negara tidak bisa mengukur keberhasilan pendidikan atau alumni melalui tingkat penerimaan di perusahaan-perusahaan besar. Di sisi lain, ekologi kewarganegaraan menekankan bahwa perubahan perilaku sosial warga negara merupakan tujuan utama. Oleh karena itu, dalam konteks ini, komunitas sosial, universitas, dan sekolah-sekolah merupakan agen terbaik untuk mengimplementasikan pendekatan ekologi kewarganegaraan. Afirmasinya, ekologi kewarganegaraan menekankan bahwa tanggung jawab terhadap eksistensi dan kontinuitas lingkungan di tangan dunia pendidikan. Konsekuensinya,
Lembaga-lembaga pendidikan juga bertanggung jawab dalam hal ini. Ekologi kewarganegaraan sebagai alternatif harus bisa diterjemahkan lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, lulusan pendidikan tinggi tidak hanya perlu dibekali seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga kesadaran akan lingkungan. Hal ini akan menghasilkan warga negara yang peka terhadap isu dan strategi berkaitan lingkungan sehingga menjadikan aspek lingkungan sebagai salah satu pertimbangan dalam masyarakat. Misal, membangun rumah yang sesuai dengan kontur tanah seperti rumah yang tahan gempa, ketimbang membangun perumahan berbentuk gedung dan bertingkat adalah salah satu bentuk perubahan budaya masyarakat yang diharapkan melalui ekologi kewarganegaraan. Ekologi kewarganegaraan lebih ditekankan sebagai proses pendidikan ketimbang sebagai politik kewarganegaraan oleh negara. Sekalipun keduanya bisa berjalan beriringan. Dari perspektif ini, dunia pendidikan kita tidak bisa begitu saja membatasi dunia akademik sebatas proses pendidikan dan persiapan memasuki dunia kerja. Bagaimana pendidikan kita merespon perubahan iklim saat ini? Dunia pendidikan ihwalnya membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Salam literasi, salam lestari, hijau berseri.